Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Razia tempat hiburan malam di Padang berlangsung ricuh, belasan pengunjung ditangkap. Seorang kakek ditangkap polisi di Pariaman karena cabuli bocah perempuan yang masih duduk di bangku SD. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur lumpuh. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman menangkap seorang kakek berusia 62 tahun di sebuah warung di Kecamatan Pariaman Timur. Meski berkilah dan menyatakan tak bersalah, namun polisi tetap membawanya ke Mapolres Pariaman untuk diperiksa. Keterangan polisi pada Rabu siang, BK ditangkap setelah menerima laporan dari ibu korban tentang perlakuan pelaku terhadap anaknya yang telah disetubuhi pelaku sejak bulan Juli tahun 2024 secara berulang kali. Korban masih duduk di kelas 6 sekolah dasar ini terakhir kali disetubuhi bulan April tahun 2025 di sebuah pondok di kebun jagung milik pelaku. Perlakuan bejat ini dilakukannya di bawah ancaman akan membunuh ibu korban dengan parang jika tidak mau melayani nafsunya. Setelah puas, pelaku kemudian memberikan uang Rp10.000, namun ditolak oleh korban. Kasus ini kemudian diceritakan korban kepada ibunya yang curiga melihat kondisi mental anaknya yang tertekan. Atas dasarnya kalau keterangan dari korban diancam kalau korban menolak keinginan pelaku akan membunuh ibu korban dengan menggunakan parang. Atau ada iming-iming uang? Dan kalau untuk masalah iming-iming uang, dari keterangan korban benar setelah menyetujui pelaku memberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000, namun korban tidak mau menerima uang tersebut. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara karena dijerat polisi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur Padang lumpuh pada Rabu pagi. Pasalnya, buruh yang tergabung dalam Koperasi Bongkar Muat, Koperbam, berjaga-jaga di pelabuhan agar buruh dari Koperasi Maritim tidak beraktivitas di sana. Anggota Koperbam merasa berhak berdasarkan putusan Inkrah Mahkamah Agung yang memperkuat putusan PT UN Padang tanggal 4 Agustus 2020 yang memenangkan gugatan mereka. Berdasarkan putusan MA yang memperkuat putusan PT UN itu, Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur Padang menyurati Koperasi Jasa Maritim, Kopermar, untuk menghentikan aktivitas mereka di pelabuhan. Anehnya, tak lama kemudian, Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP Teluk Bayur, memberikan surat pemberitahuan kegiatan usaha, SPKU, kepada 2 koperasi baru untuk bekerja di Pelabuhan Teluk Bayur dan di Pelabuhan Bungus Teluk Kabung. Padahal menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2023, hanya boleh ada 1 organisasi tenaga kerja bongkar muat, TKBM, dalam 1 areal pelabuhan. Kondisi kisruh di Pelabuhan Teluk Bayur Padang ini mendapat perhatian khusus dari Forum Koperasi TKBM se-Sumatera. Menurut mereka, Ketua KSOP Teluk Bayur memiliki kepentingan dalam kisruh koperasi tenaga kerja bongkar muat ini. Kepentingan, saya pikir ini kepentingan, tidak memahami regulasi. Seharusnya kalau memahami regulasi, dia tidak akan memberikan rekomendasi pendirian koperasi kepada wilayah yang sudah memiliki koperasi TKBM. Itu persoalan dasarnya. Kalau diberi akhirnya kan dicari-cari jalan bagaimana dibagi 2 lah begini segala macam. Dan itu tidak sesuai dengan aturan. Kita harus kembali ke aturan. Dan hari ini terjadi itu di Teluk Bayur. Yang parahnya kita masih berbelit-belit. KSOP memberikan keputusan. Padahal sudah inkrah. Dia menjanjikan kalau sudah inkrah akan saya cabut. Nah, tapi dicabut kemarin baru tanggal 9.
Setelah dicabut dikeluarkan lagi PMKU. Kita sudah keluarkan lagi 2 koperasi PMKU. Ini kan menimbulkan masalah. Nah, inilah kita kadukan kepada Forum Sumatera supaya bagaimana langkah-langkah ini diselesaikan. Nah, inilah alhamdulillah setelah selesai ini kami akan ke pelabuhan. Dampak dari kisruh yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini, sekitar 400 buruh Koperbam menjadi resah. Upah buruh menjadi turun dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan menjadi tersendat. Pihak Kesya Bandaran Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur Padang belum bersedia ditemui karena masih menerima pengurus Koperbam Padang yang menuntut pencabutan SPKU kepada 2 koperasi bongkar muat yang dibentuknya itu. Johordio Anse melaporkan dari Padang. Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap peredaran sabu-sabu dengan barang bukti mencapai 50 kg. Selain mengamankan barang bukti, anggota Ditres Narkoba Polda Sumbar juga berhasil menangkap tersangkanya, Ari Asman, di salah satu daerah di pusat kota Padang. Dalam keterangannya kepada pers Rabu pagi, Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta mengatakan, sabu-sabu itu berasal dari Malaysia, yang dibawa pelaku melalui jalur darat dan kemudian diedarkan di Sumatera Barat. Peredaran puluhan kilogram sabu-sabu merupakan sindikat internasional. Bahkan pelaku berkomunikasi menggunakan telepon genggam dengan nomor yang berganti-ganti kepada anggota jaringannya. Hal itu dilakukan untuk mengelabui polisi agar tidak mudah dilacak. Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, sabu-sabu ini berjumlah 60 kg. Namun 10 kg lainnya telah habis terjual. Penangkapan narkotika dengan jumlah barang bukti hampir setengah kuintal ini merupakan tangkapan terbesar Polda Sumatera Barat selama ini. Selain sabu-sabu, Polda Sumatera Barat juga menangkap 5 tersangka pengedar ganja dengan barang bukti 47 kg yang berasal dari penyambungan Mandailing Natal. Namun dari 407 itu kualitasnya meningkat. Artinya kita atau di Sumatera Barat ini kemarin beberapa kita menangkap untuk menggagalkan peredaran ada 50 kg sabu. 3 hari yang lalu kita menggagalkan 49 kg ganja. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semuanya dan kepolisian. Kami mengajak semua stakeholder untuk pindah, tokoh masyarakat semuanya ini kita selamatkan generasi kita. Seluruh tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup. Robiham melaporkan dari Padang. Dua pengedar ganja kering ditangkap tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di Jalan Payakumbuh Tanjung Pati saat berkendara menuju Batam. Penangkapan Vino dan Maulana yang merupakan warga Payakumbuh dan warga Sumatera Utara ini dilakukan tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di pinggir jalan pada Selasa dini hari. Kedua tersangka ditangkap saat berhenti melepas lelah setelah menempuh perjalanan dari Penyambungan Sumatera Utara. Mereka berencana akan menuju Batam di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantar pesanan ganja. Dari penggeledahan yang disaksikan perangkat kelurahan, ditemukan paket besar ganja kering yang disimpan dalam ransel dan diletakkan di bagian depan kendaraan yang digunakan. Tersangka juga mengakui barang haram itu miliknya, yang dijemput dan dibeli langsung dari Penyambungan Sumatera Utara. Selain ganja paket besar seberat lebih dari 4 kg itu, polisi juga menemukan ganja paket kecil yang disimpan di saku celana tersangka Vino, yang diakuinya untuk dikonsumsi sendiri. Kita sudah mengamankan 2 orang diduga membawa narkotika jenis ganja dari wilayah Penyambungan dan untuk dibawa ke wilayah Batam. Dan kita amankan di wilayah Payakumbuh. Keterangan dari interogasi kita di TKP, langsung yang bersangkutan 2 orang ini menjemput dari Penyambungan untuk dibawa ke daerah Batam. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.
Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.